Siapakah beliau? Bapak Haji Supianto SPD MPD atau yang akrab kita panggil Bapak Haji, beliau adalah pengawas binaan gugus 1, 2, dan 4, sekaligus Ketua KKPS Kecamatan Jatiasih. Beliau lahir dari pasangan Iton almarhum dan Enong Sukanah almarhumah di Tasikmalaya pada tanggal 4 Agustus 1969. Riwayat pendidikan beliau antara lain SD Negeri Babakan Juruk Kabupaten Tasikmalaya, SPG Negeri Tasikmalaya, D2 PGSD IKIP Bandung, S1 Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Lingwangi Bandung, dan S2. Untuk sesi tanya jawabnya setelah setiap satu materi atau digabung? Selesai dua materi. Kalau ada yang nanya itu kan biasanya ada resen tuh, resen. Nah, disitulah fungsinya co-host. Nah, ini berarti co-host inilah yang nanti akan menyampaikan nih, ada yang tanya gitu. Nah, gitu. Jadi tidak nanti berebutan malah rame. Yang saya hormati Ketua KKG Kecamatan Jatiasih, Ibu Widiati Dwi Wijayanti SPD. Yang saya hormati juga pemateri kita pada malam hari ini, Bapak Insinyur Hari T.Y. Ahsan MKom, serta para undangan dari luar Kecamatan Jatiasih dan peserta undangan guru-guru hebat se-Kecamatan Jatiasih yang saya banggakan. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, selamat datang di kegiatan webinar seri kelima Ngeteh Yuk, yang kali ini bertema pemanfaatan media belajar digital siswa pasca pandemi, lanjutkan atau berhenti. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah berada pada tahap seri kelima webinar Ngeteh Yuk, yaitu sebuah program yang diadakan oleh KKG Kecamatan Jatiasih. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, tim KKG Jatiasih ini luar biasa, sampai akhirnya kita sudah pada tahap yang kelima, dan mudah-mudahan tim yang ada di KKG Jatiasih ini, Kecamatan Jatiasih ini diberi kesehatan, kemudahan, sehingga akan ada seri-seri Ngeteh Yuk selanjutnya, ke seri-seri berikutnya. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang sudah setia membersamai kami dalam setiap kegiatan-kegiatan yang kami adakan, sehingga kita akan terus saling sharing, berbagi pengalaman, motivasi, gitu, dan memberi semangat dalam menjalankan aktivitas kita sebagai tenaga pendidik. Terima kasih Ibu Fransina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ketua KKPS Kecamatan Jatiasih, Bapak Haji Supianto SPD MPD, semoga senantiasa diberi kesehatan. Dengan padatnya acara, alhamdulillah masih bisa menyempatkan untuk hadir pada webinar kali ini. Yang saya hormati Ketua K3S beserta pengurus yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak narasumber, kemudian Bapak yaitu Bapak Insinyur Hari, panjang ya namanya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah se-Kecamatan Jatiasih, rekan-rekan guru, wabil khusus teman-teman panitia yang telah berjibaku dalam terlaksananya kegiatan ini. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaat hingga di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, malam ini alhamdulillah telah terlaksana webinar seri kelima. Mudah-mudahan
akan terus berlanjut ke seri-seri berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrillah, wa nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama dan utama, mari bersyukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan taufik dan hidayahnya kita diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga bisa menghadiri acara yang luar biasa ini, acara yang digagas oleh para guru hebat di Jati Asih. Mudah-mudahan yang menggagas ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak maaf termute, Pak. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua di yaumil akhir mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pemateri hebat kali ini, Pak Hari. Selamat malam, terima kasih Pak sudah mau berbagi dengan teman-teman di Jati Asih. Mudah-mudahan Bapak diberikan keberkahan, kesehatan, sehingga terus ilmunya bermanfaat bagi kami yang selalu membutuhkan, terutama teman-teman yang bergerak di pendidikan dasar ini. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati pula Ketua K3S Kecamatan Jati Asih, Ketua KKG, para panitia, wabil khusus para peserta yang berbahagia. Nah, ini apakah mau diteruskan atau mau berhenti? Betapa ruginya kalau kita sudah memiliki beberapa pengetahuan, keterampilan yang sifatnya bisa bermanfaat bagi anak-anak, untuk terus kita kuatkan dan harus kita lakukan terus-menerus. Termasuk mungkin seperti tadi saya juga rapat di Al-Fajar, bahwa saya menyarankan seperti misalnya untuk PTS atau Sumatip, ya alangkah indahnya kalau selama pandemi menggunakan Google Form ataupun bentuk yang lain, Quizzes misalnya, Kahoot dan lain sebagainya. Nah, ini tetap dipertahankan. Jangan sampai perilaku yang sudah baik, ya sudah maju, malah dengan berakhirnya pandemi kita kembali lagi ke sebelum pandemi. Ini harapan saya seperti itu. Meskipun mungkin ini bisa dikombinasikan ya antara pembelajaran yang luring dengan sistem pembelajaran daring. Artinya kombinasi ini menuntut anak-anak kita untuk tetap memanfaatkan teknologi sehingga mereka terhindar dari hal-hal ekses negatif dari teknologi itu sendiri. Pak sehat selalu, dan saya juga berpesan kepada teman-teman, ayo kita belajar, dan terus belajar. Karena ada pepatah mengatakan, jangan berani-berani mengajar kalau Anda tidak mau belajar. Sebelumnya, mari bersama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas karunia dan nikmatnya pada malam hari ini kita semua bisa hadir di kegiatan ini. Ini tidak lain dan tidak bukan merupakan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga kita menjalankan perintah Allah, yaitu menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu tidak hanya terbatas sampai dengan ruang kelas saja, tetapi dari mulai lahir sampai dengan ke liang lahat. Jadi Bapak Ibu bersama-sama kita dengarkan apa yang dipaparkan oleh beliau. Mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Hari T.Y. Ahsan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada Bapak Wahyudin. Sebelumnya saya menyapa dahulu kepada yang terhormat Ibu Ketua KKG Kecamatan Jati Asih. Selamat malam Bu, semoga selalu diberi kesehatan dan kemurahan rezeki serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan Ketua K3S atau wakilnya, dan juga kepada Bapak Supianto, Ketua KKPS Kecamatan Jati Asih. Bapak Supianto saya sudah mengenalnya beberapa waktu yang lalu. Terima kasih Pak atas undangannya.
Begitu juga dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati dan yang kami sayangi, Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa. Bapak Ibu, tentunya banyak masalah nih di sekolah berkaitan dengan hal tersebut. Adakah misalkan masalah administrasi guru aja yang bisa diselesaikan dengan internet ini, gitu ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa sampaikan atau bisa tanyakan langsung ke narasumber kita, Bapak Insinyur Hari. Mungkin beliau dengan pengalaman yang luar biasa bisa menjawabnya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu di awal ini saya buka mungkin 3 pertanyaan saja. Yang ingin bertanya silakan raise hand. Baru mic-nya di open ya, Bu, Bapak Ibu. Kita sampai jam 9.30. Nah, jika ada yang bertanya, kami persilakan Bapak Ibu. Mungkin berdasarkan pengalaman-pengalaman di sekolah pada saat mengajar gitu ya. Selama ini misalkan kalau ulangan kita pakainya Google Form. Ada nggak nilai positif dan negatifnya dari Google Form tersebut gitu kan? Atau berkaitan dengan akhlak atau etika atau moral gitu ya. Bisa nggak itu dicapai dengan internet ini gitu ya? Ada nggak Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kami persilakan, silakan raise hand. Mungkin ada masalah yang bisa kita selesaikan bersama pada malam hari ini. Alhamdulillah jumlah audiens kita sudah sampai di 92 partisipan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya mungkin Pak Fajar mungkin nih. Pak Fajar saya lihat pengen buat nanya ini wajahnya ini. Iya, Pak Fajar. Kami persilakan untuk yang pertama Pak Fajar terlebih dahulu untuk bertanya. Hari Aksa, alhamdulillah Pak Kak sudah hadir ya di acara ngeteh kita yang kelima ini. Mungkin saya tanya aja gini ya, karena memang di pasca pandemi ini kan memang guru-guru itu ini ya, guru-guru itu mau tidak mau dipaksa untuk mereka itu mengenal IT ya. Dan akhirnya kemarin itu banyak sekali guru-guru yang akhirnya menjadikan tugas-tugas semua itu pasti masuknya ke Google Form, kemudian tugas itu masuknya ke YouTube dan sebagainya. Nah, kemudian kira-kira menurut Pak Hari ya, bentuk yang paling efektif ya pada pasca pandemi ini, karena kan orang tua murid kan taunya dulu tuh semua tugas tugas tuh ada tugasnya lewat Google Form gitu kan. Nah, relevankah ya melihat ketika sekarang sudah pandemi berakhir gitu ya, masih digunakan hal itu. Kemudian ada nggak mungkin ya program digital yang lebih efektif yang bisa digunakan oleh guru-guru untuk media yang blended ini? Nah, gitu kan. Ada nggak yang lebih mudah gitu? Apakah mungkin masih menggunakan Google Form lagi atau penugasan lain ya yang bisa digunakan ketika sudah mulai blended? Gitu Pak Hari. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas waktunya. Selamat malam Pak Hari. Selamat malam Bu Emi. Sekedar sharing aja gitu. Saya agak tertarik dengan blended learning dan media pembelajaran. Sekarang kan kita sudah full offline ya Pak. Tadi Bapak bilang, tadi menyambung yang Pak Fajar ya tentang penggunaan internet e-learning gitu. Kendala yang dihadapi kan saat ini tidak semua siswa punya alat komunikasi. Dan peraturan yang di sekolah yang dilarang untuk membawa alat komunikasi dengan hal-hal yang dilarang lah gitu. Untuk media pembelajaran yang saya alami untuk membuat media pembelajaran berbasis komputer gitu ya, sulit gitu dengan penggunaan banyak gitu, ada kan Master, ada Animaker, banyak lah Pak aplikasi-aplikasi gitu. Untuk kita learning by doing itu kan cukup sulit karena tidak semua guru mumpuni di bidang teknologi. Tidak semua guru bisa
mengaplikasikan, mengimplementasikannya langsung dalam media pembelajaran. Kendala yang saya hadapi itu, sekarang saya alhamdulillah lagi PPG, kita diharuskan untuk bisa buat video pembelajaran. Kita diharuskan bisa membuat media pembelajaran konkret ke anak. Kita harus bisa membawa anak untuk berpikir HOTS. Kita harus bisa banyak tuntutan-tuntutan terhadap guru. Nah, kita nih guru dibebankan dengan banyak sekali beban gitu. Bagaimana kami sebagai guru-guru yang masih belajar teknologi, masih belum mengenal secara fasih perkembangan teknologi saat ini, agar kami lebih mudah untuk menerapkan media pembelajaran yang berbasis teknologi, bisa menerapkan blended learning di sekolah dengan baik, itu bagaimana Pak? Sekian, terima kasih Bapak. Ya, baik Bapak Ibu, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita Bapak Hari T.Y. Ahsan. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Pengawas K3S, kemudian Ketua Ketua K3S, Kepala Sekolah, kemudian Ketua KKG Kecamatan, juga para pengurus KKG, baik KKG Kecamatan maupun KKG di lingkungan gugus. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sampai saat ini setia sampai dengan akhir acara. Saya makhluk yang lemah, banyak salah dan hilapnya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam penuturan penyampaian kata saya kurang berkenan. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada MC Ibu Fransina Dewi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Hendrawati, SPD MPD, selaku Ketua K3S Kecamatan Jati Asih. Kepada Bu Hendrawati, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat yang berlainan agama. Salam sehat buat kita semuanya. Yang utama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada malam ini kita bisa berkumpul, bertemu walaupun lewat Zoom. Yang mudah-mudahan kita pada hari ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur juga kepada Allah bahwa di tengah kesibukan Bapak Ibu guru yang hebat, karena kita baru memulai ajaran baru, hari-hari yang pertama pasti disibukkan dengan hal-hal yang pembelajaran yang begitu sibuk. Tapi pada malam ini kita masih bisa berkumpul, walaupun saya lihat baru ada 86 yang bergabung. Padahal seluruhnya 91. Ya. Padahal seluruhnya itu guru yang ada di Jati Asih itu yang negeri semuanya aja hampir 290-an. Belum yang TKK. Tapi mudah-mudahan yang belum bergabung nanti akan bertambah ya. Saya hanya terus memberikan support supaya kegiatan ini tetap berjalan dengan lancar. Yang saya hormati Bapak Ketua KKPS Kecamatan Jati Asih, yang saya hormati Ketua KKG Kecamatan Jati Asih, Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu Kepala Sekolah Kecamatan Jati Asih. Semoga lewat kegiatan ini akan menjadikan Bapak Ibu semakin kuat, ya. Menjadikan Bapak Ibu semakin kuat, istiqomah, sadar dalam membina dan mendidik, serta memberikan pengajaran dan pelajaran pada para putri, putra didik yang tercinta. Tetap beristiqomah. Pada malam hari ini, Bapak Ibu guru yang hebat mengambil tema yaitu guru berkarya lewat buku. Siapa takut ya.
Tentu saja barangkali dengan tema itu nanti di akhir mudah-mudahan akan menggugah kita semua itu dengan semangat literasi dan semoga akan memotivasi Bapak Ibu untuk tetap berkarya. Juga semoga bermanfaat buat Bapak Ibu melalui literasi, menulis buku yang mungkin singkat tapi efektif. Ya. Mungkin juga nanti diharapkan saya akan mendapatkan tip praktis untuk menulis buku. Ya. Karena saya sudah mengalami walaupun dipaksakan, gitu ya. Tapi dengan niat yang kuat, insya Allah akan bisa menghasilkan karya tersebut. Jadi intinya adalah setelah kita mendapatkan pengetahuan nanti dari Bu Haji, adalah niatnya kita untuk menulis. Itu yang paling utama. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin tidak panjang lebar juga, mari kita siapkan untuk memperoleh ilmu tentang cara menulis. Dan juga tetap semangat mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf, ya kalau dalam beberapa kegiatan ini saya tidak terlalu aktif ya, Bu Widi. Tapi saya tetap mensupport terus agar semua kegiatan yang ada di Jati Asih melalui KKG, melalui gugus tetap berjalan dengan lancar. Mungkin itu sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kemampuan guru dalam menulis dan membuat buku bisa untuk membantu meningkatkan tingkat literasi masyarakat kita. Seperti yang kita ketahui bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia saat ini masih rendah. Dalam hal itu dapat dibuktikan dengan program of International Student Assessment yang dilakukan oleh baru-baru ini. Dari penilaian tersebut, angka literasi pelajar di sekolah masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Menulis buku selain dapat memberikan manfaat, manfaat kepada orang lain, karya tersebut ya, sebenarnya juga dapat memberikan dukungan pada guru penulis dan mengembangkan karirnya. Misalnya guru ASN yang ingin naik pangkat, memiliki sebuah buku ber-ISBN merupakan di antara salah satu kewajiban yang harus dipenuhi. Namun yang paling penting dalam menulis buku tentu harus diniatkan untuk memberi manfaat kepada para pembaca. Sehingga dengan niat tersebut, buku yang dibuat akan memberi konten yang bermanfaat, bukan hanya tulisan yang seadanya. Untuk itulah malam hari ini kita membahas tentang guru berkarya. Lewat buku Siapa Takut di acara Ngeteh Yuk KKG Jati Asih untuk memotivasi guru-guru untuk berkarya lewat buku. Untuk selanjutnya kita sambut saja. Yang pertama adalah kepada Bapak Haji Supianto SPD MPD untuk menyampaikan materi ya. Untuk waktunya kami dipersilakan. Nah, jadi teman-teman semua, menulis buku itu bisa macam-macam ya. Bisa dari hayalan atau disebut dengan fiksi atau berbahasa realita yang ada. Bahkan mungkin berdasarkan pengalaman terbaiknya yang disebut dengan praktik baik. Caranya juga macam-macam, bisa dituliskan langsung, begitu ingat kapan bisa dilakukan. Atau mungkin dengan secara periodik didokumentasikan lewat tulisan sederhana bisa juga. Atau mungkin bisa kita bercerita kepada orang, sekarang ada HP, obrolan direkam, apa bisa jadi tulisan kayak obrolan hari ini direkam, ditulis ulang kan bisa, namanya resume. Ini bisa dilakukan. Hari ini saya ingin berbagi praktek baik dengan melalui cerita dan menuliskannya menjadi buku. Dari cerita saja apa yang didengar, dituliskan itu lebih asik ya dibanding dengan
terlalu serius menuliskannya. Bahkan kemarin teman-teman yang sekolah penggerak, muridnya menuliskan apa yang dia lihat, yang dia dengar selama melaksanakan proyek. Akhirnya kemarin teman-teman beberapa sekolah mendapatkan buku antologi. Pertanyaannya, masa muridnya punya buku antologi, gurunya nggak punya buku? Nah ini pertanyaan yang menggelitik gitu. Lantas pertanyaan lagi, kalau gurunya memiliki buku, mengapa kepala sekolahnya nggak memiliki buku? Ini pertanyaan yang lebih menukik lagi. Mengapa kepala sekolahnya punya buku, pengawasnya nggak punya buku? Nah, ini pertanyaan yang terus-menerus bergulir begitu. Ini teman-teman. Nah ini, jadi saya ingin berbagi tentang praktek baik. Praktek baik itu ya praktek sehari-hari, nggak usah nulis yang aneh-aneh ya, Pak. Misalnya tentang teoritis yang begitu membumbung tinggi, pakai aja sederhana yang dipakai. Gambarkan apa yang telah berhasil dilakukan dalam konteks situasi tertentu. Misalnya di kelas, anak bisa mengubah yang tidak bisa baca menjadi bisa baca. Itu bisa ditulis pengalamannya. Anak yang nggak bisa nyanyi menjadi bisa nyanyi. Bisa dilakukan, ditulis, itu triknya seperti apa. Ngajarin anak yang tidak bisa berhitung jadi berhitung. Nah, kan bisa. Itu banyak teman-teman semua. Guru itu banyak sumber tulisannya yang bisa dilakukan. Dan tulisannya sesuai dengan selera kita. Nggak usah mikirin salah atau benar. Karena kalau mikir salah benar, nggak jadi-jadi tulisan. Itu kuncinya ya teman-teman. Praktek baik pembelajaran adalah integrasi antara kebijakan profesional dengan pengambilan keputusan mengenai cara pengajaran yang didukung oleh bukti empiris. Nah, white trust. Nah ini teman-teman semua, yang penting apa yang dilakukan selama ini, cara membuat RPP yang baik, misalnya, ya. Cara membuat alat peraga, banyak tuh. Cara membuat soal yang baik, gitu, sehingga mudah dimengerti oleh peserta didik, gitu. Mau usah mikirin yang susah-susah, teman-teman. Yang mudah saja. Ya. Praktek baik pembelajaran adalah praktek yang sudah ada, sudah dilakukan, dan sudah memiliki efektivitas tinggi, disepakati bersama. Maksudnya gini teman-teman semua, kita kan guru ya, setiap hari bergelut dengan anak didik kita. Tentu setiap tahun ada perbandingan-perbandingan yang dilakukan oleh kita. Wah ini cara ngajarin pengurangan ini lebih baik nih dibanding dengan pengurangan pola yang tahun sebelumnya. Nah ini bisa dijadikan praktek baik teman-teman. Ya, pokoknya sekarang mah bukan best practice dulu ya, praktek baik aja. Karena kalau best berarti itu praktek baik atau good practice, good practice. Yang paling baik namanya baru best practice. Saya nggak usah best practice sekarang, dari good practice aja. Praktek baik. Ukurannya siapa? Jangan ukur orang lain, menurut kita aja. Ternyata cara ngajarin perkalian itu ada pakai misalnya metode jaring laba-laba. Oh iya bisa. Nah itu kan bisa dilakukan teman-teman. Ya, oke. Itu salah satunya teman-teman semua. Terus gimana karakteristik menulis itu? Nah, nggak usah membumbung tinggi teman semua. Yang penting ada kreatif. Artinya apa? Tidak nyontek punya orang. Boleh nyontek boleh, tapi ATM harus ada kreatif kita. Inovasinya bukan kopas dari buku dikopas habis-habisan, bukan begitu. Boleh nggak ngambil dari buku? Boleh, tapi harus diparafrase, ya, bukan copy paste. Tapi maknanya sama, bentuk tulisannya berbeda. Contohnya, Indonesia adalah negara kaya di dunia. Buktinya sumber alamnya melimpah ruah, penduduknya juga kreatif. Nah itu misalnya naskah aslinya. Kita buat, diparafrasekan, bisa diubah dengan gaya kita sendiri.
Misalnya, salah satu negara yang kaya di Asia Tenggara misalnya adalah Indonesia. Jadi tidak persis sama tulisannya, tapi maksudnya berbeda. Penduduknya ramah, misalnya, ya, sumber daya alamnya banyak. Pokoknya yang intinya menceritakan kondisi yang real dialami dengan gaya kita. Kita aja ngomongin orang ya Pak Tata gampang banget tuh. Tapi kenapa waktu menulis agak susah gitu ya? Ini perlu kebiasaan. Terdengar suaranya teman-teman semua? Jelas Pak, jelas. Ya, oke, gitu ya. Jelas ya. Yang kedua, mengatasi persoalan berkelanjutan. Misalnya anak kita susah ngajarin berhitung. Nah, kita coba ditulis. Nah, saya ngajarinnya pakai benda konkret. Anak itu bisa ya ditulis saja. Berarti mengatasi persoalan menghitung anak dengan benda konkret. Sebutin benda konkretnya, pakai kelereng lah. Ya memang sederhana ya, awalnya nulis itu dari yang sederhana, nggak usah yang susah-susah. Ya, yang berikutnya ada perubahan. Nah, ini penting juga teman-teman semua. Perubahan berpikir kita, nambah kosakata, nambah sahabat, nambah pede. Coba beda yang sudah punya buku dengan yang belum. Tanya Bu Tamit, beda. Tapi bukan untuk disombongkan, untuk sebagai inspirasi saja. Ya, silakan Bu Robiatul, ada pertanyaan? Kenapa? Oh bukan, kepijit ya udah Bapak. Dikira ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut dulu. Yang berikut memberikan inspirasi bagi yang lain. Ya, kan beramal itu Pak Tata tidak hanya uang, ya. Boleh jadi ide memberikan, ini Bu Tami nulis yang gini aja jadi. Emang begitu, kalau udah ditulis orang kelihatan gampang gitu ya. Dan biasanya ide itu, yang gini aja kok, nggak apa-apa teman-teman. Dan jangan delitan menulis itu ya. Kalau kita menurut kita bagus untuk ditulis, tulislah. Jangan menunggu penilaian orang. Kalau nunggu penilaian orang nggak kelar-kelar teman-teman. Yang berikut ekonomis dan efisien, nah ini juga penting ya. Menulis itu untuk melanggengkan ide gitu. Oh, kalau ditulis kan besok lusa dibuka lagi. Oh iya ya, ini itu. Meskipun tulisan yang lalu pasti kita kritisi lagi. Oh ini dulu kurang bagus, nggak apa-apa. Itu bagian dari pembelajaran. Seperti kita dulu waktu ke S3 membuat disertasi. Gimana? Hilang suaranya. Hilang? Ya. Ada nggak? Ada Bu, ada Pak, aman. Ada Pak. Ada Pak, jelas. Oh jelas, oke. Ya mungkin ya namanya Zoom lah beginilah. Ya ada yang sinyalnya kurang bagus, nggak apa-apa. Oke, ya teman-teman semua. Jadi ekonomis dan efisien ini lumayan ya. Artinya apa teman-teman semua? Apa yang menjadi pengalaman kita, naskahnya didokumentasikan dengan baik supaya tidak hilang begitu saja. Dan itu ruang lingkup sekarang. Nah, teman-teman, karena kita banyakkan guru, ya pembelajaran di kelas, jangan yang sulit-sulit. Kalau ada kepala sekolah, ya pengelolaan sekolah dan pembinaan guru. Ya kalau pengawas, ya, hanya 2, pengawasan akademik dan manajerial. Ini silahkan teman-teman pembelajaran di kelas, mulai merencanakan, melaksanakan, membuat asesmen, melakukan bimbingan kepada anak didik kita, melakukan fasilitasi kepada peserta didik kita. Ini bisa ditulis ya, sesuai dengan tupoksinya masing-masing ya. Oke. Mengapa praktek baik harus dibagikan? Nah ini teman-teman semua. Membantu identifikasi, memetakan, mengganti praktek-praktek yang sudah dicoba dan belum berhasil. Artinya ini teman-teman semua. Bahwa dengan cara menulis praktek itu insya Allah besok lusa, waktu yang kemarin itu salahnya di sini. Nah, sekarang diperbaiki. Sehingga kesalahan itu bisa berhasil dengan baik.
Yang kedua, mendorong peningkatan kinerja menuju pada yang lebih baik. Nah, ini juga sama. Tadi sudah dijelasin. Yang PNS kan bisa nambah kredit koin dan kredit poinnya. Ya. Poinnya bisa nambah untuk naik tingkat. Koinnya kalau jadikan buku ber-ISBN, apalagi individu kan bisa menghasilkan. Ya. Apa itu bisa lewat penerbit Indi? Ya, bisa. Tapi harus capek kalau Indi. Ya. Tapi juga oleh penerbit yang resmi bisa. Yang berikut meminimalisir hilangnya pengetahuan. Ini juga. Jadi apa yang selama ini dilakukan, kalau ada teori belajar atau praktek belajar yang baik, kan ini bisa terdokumentasikan dengan baik. Yang berikut mendorong terciptanya budaya kolaborasi. Nah ini juga apalagi dengan antologi ya. Antologi itu satu buku rame-rame. Kayak kemarin di kubu 1 kepala sekolah sudah menghasilkan sebuah buku. Lumayan ini ya. Memupuk budaya senang belajar. Penting ini ya teman-teman semua. Karena kalau tidak dibiasakan ini berat. Apalagi nggak ada motivasi. Itu ya teman-teman semua. Nah bagaimana berbagi praktek baik? Yang paling mudah bergabung dengan komunitas praktik. Kayak hari ini nanti dibuatkan grupnya. Itu bisa bergabung lewat komunitas. Ya. Atau mungkin dengan bercerita kepada teman. Nah yang paling mudah kan sekarang ada HP. Direkam aja cerita kita. Kalau nulis kan agak susah. Saya punya cerita nih bagaimana menangani anak yang susah menulis. Coba direkam ya, saya mau cerita nih. Nah, itu kan bisa direkam, langsung diceritakan. Dan baik. Ini salah satunya seperti itu ya. Nah, kenapa bercerita teman-teman? Media ini menciptakan visi. Dengan bercerita sebagai sarana untuk menyampaikan pengetahuan, pengalaman, membentuk identitas budaya komunitas belajar. Karena ada guru atau orang yang untuk menulis susah, tapi ngomongnya pinter banget. Namanya orator ya. Nah kalau yang begitu sekarang ada alatnya kan. Nggak usah nulis. Nah, kita kayak sambutan, kayak pidato direkam saja. Nanti rekamannya ditulis ulang. Atau sekarang kan bisa langsung diketikin. Nanti tinggal diedit bacaannya. Itu bisa. Dan saya cenderung ke situ Pak Tata nulisnya. Jadi beda dengan Bu Tami. Kalau Bu Tami ditulis langsung. Kalau saya disiapkan rekaman, ngomong, ya sudah. Nanti di-translate dari ucapan kepada tulisan, ya sudah. Nah, itu bisa dijadikan. Enak kan? Nggak usah capek-capek. Teman-teman yang jago ngobrol, jago cerita, ya tinggal cerita, direkam, di-translate ke tulisan, ya selesai sekarang. Yang berikut salah satu sarana untuk saling belajar sama anggota komunitas belajar. Untuk berkembang dalam komunitas belajar, komunitas praktik. Nah, paling sekarang di Merdeka Mengajar sudah ada template-nya untuk komunitas nih. Mumpung ada Bu Hendra nih. Harus diisi nih Jati Asih. Ya, jangan itu di Merdeka Mengajarnya. Termasuk KKG-nya Bu Widi diisi. Jangan dibiarkan komunitasnya. Iya Pak, siap. Ini masa kalah sama orang Papua. Pas dilihat di Merdeka Mengajar orang Papua ada. Oh Jati Asih ada. Karena sekolah yang harus buat karena ada NPSN-nya. Silakan nanti KKG ada punya sendiri komunitasnya. K3S punya komunitasnya sendiri. Saya berkali-kali ini, tapi mungkin responnya agak lemah ya dari teman-teman atau masih sibuk begitu. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan ya teman-teman semua. Oke, apa yang harus dipertimbangkan sebelum kita bercerita? Nah, pesan ide utamanya apa yang ingin disampaikan? Misalnya membuat alat peraga. Gimana cara membuatnya? Nah, kumpulkan informasi itu. Mengingat kembali siapa yang terlibat, apakah guru, topik pesan disampaikan kepada siapa, kapan waktunya, waktu pelajaran apa, bagaimana cara melakukannya, bagaimana pembelajarannya. Nah, misalnya banyak kan di IPA, misalnya dengan PJBL. Misalnya membuat rangkaian listrik, kan sering dilakukan oleh kita. Buatlah
gimana cara pembelajarannya sehingga anak mengerti, bisa membedain mana paralel, mana seri, itu bisa ditulis dengan baik. Ya. Mengapa ini penting untuk diceritakan? Supaya kegiatan kita terdokumentasikan dengan baik. Berikutnya, bagaimana cara meramu semua informasi yang dimiliki menjadi sebuah kerangka cerita yang terstruktur. Nah, ini kan enggak sekaligus teman-teman semua. Nanti dari apa yang ditulis, kalau tulis jangan berhenti. Nah, kalau yang bercerita, cerita aja. Kayak kita menceritakan cara membuat sayur, mengalir aja. Jangan ini salah, itu salah, nggak kelar-kelar. Apalagi kalau baru satu baris dibaca ulang. Nggak usah dibaca ulang, lanjutin terus sampai mentok. Kalau sudah mentok baru baca. Gitu, caranya begitu. Atau mungkin hari ini sampai di situ biarkan dulu, besok baru dibaca ulang. Caranya begitu. Kegagalan para penulis yang pemula itu baru satu baris sudah dibaca. Akhirnya nggak maju lagi karena ini kurang pas, itu kurang pas. Akhirnya mentok di situ. Ya selesai, tulisannya nggak bakal kelar. Ya, belajar menulis itu yang penting mah kayak apa, ngaprak aja dulu. Ya, nanti dirapihin belakangan. Ya, namanya ada review. Ya. Itu teman-teman semua. Tahapannya, nah ini. Ide atau fokus topik yang ini ceritakan. Apa yang ini ceritakan sesuai dengan lingkup apa pendidikannya. Tadi kalau guru ya pembelajaran di kelas. Kalau pengawas ya manajemen dan manajerial dan akademik. Kalau kepala sekolah ya manajemen di sekolah, membina guru, gitu. Mengorganisasikan 8 standar pendidikan. Ya gitu caranya. Jadi tidak menulis yang bukan menjadi kewenangannya. Karena kalau menulis bukan kewenangannya agak sulit. Karena itu menulis itu ya sesuai dengan pengalaman kita. Yang berkesan, misalnya anak tadinya nggak bisa baca, sekarang bisa baca. Nah, itu kan berkesan sekali. Anak tadinya nggak bisa berhitung, sekarang pintar berhitung. Nah, itu kan berkesan bagi kita. Gimana cara ngajarinnya? Gimana Pak kalau yang sudah lewat? Ya diingat-ingat pulang. Gimana sih cara menyelesaikan itu? Kan itu saya kasih ide sekarang. Nyusunlah dengan kerangka STAR. Apa Ibu Bapak sekalian? STAR ya. Dengan STAR. Apa itu STAR, teman-teman semua? Pertama, STAR itu situasi. Ceritakan situasi awal. Apalagi ini sekarang bagus nih. Kita kan awal tahun ajaran baru ya Bu Widi. Coba lihat murid kita kayak apa tuh. Kondisi anak seperti apa. Yang mau dicapai seperti apa, gambarkan dengan real. Anak kita misalnya, nggak apa-apa di situ anak susah menjawab misalnya. Kalau kita mau mendorong anak bisa jawab dengan baik. Atau anak masih pelanga-pelongo karena sudah lama pembelajaran online, sekarang menjadi offline. Silahkan diceritakan. Situasi kelas yang ada pada hari-hari atau minggu-minggu pertama ini bisa menjadi bahan tulisan kita. Setelah itu masuk ke T-nya. Tantangan, bagian mana yang menceritakan tantangan. Misalnya mengubah anak yang tadinya mungkin tidur melulu anak. Ada yang tidur melulu kan. Karena sudah lama pembelajaran online, begitu masuk sampai jam 11 atau jam 12, ini kan ada. Atau mungkin ada yang, maaf, perilakunya kurang begitu etis. Karena mereka sudah lama bergaul dengan masyarakat, dengan kondisi orang tuanya yang tidak memperhatikan etika. Misalnya. Bisa jadi sumber tulisan. Banyak hal ya, teman-teman. Nah, baru lakukan aksinya. Aksinya apa? Menceritakan strategi, apakah dengan pendampingan, apakah dengan keteladanan, apakah dengan tuntunan, begitu. Apakah dimotivasi, apakah dengan strategi yang sifatnya memberikan apa namanya ya, yang paling mudah itu guru itu memberikan keteladanan memang betul ya. Kalau sekarang hanya diajarin caranya
Sedangkan gurunya nggak memberikan contoh kan susah. Nah, itu aksinya. Silakan aksinya dibagaimanakan itu anak sehingga terjadi perubahan. Terus hasilnya, bagian yang menceritakan bagaimana reaksi atau hasil dari apa yang kita lakukan. Misalnya anak tadinya tidur melulu, dikasih dengan misalnya ice breaking. Ice breakingnya misalnya dengan nyanyian, kan itu menarik. Akhirnya anaknya bangun bisa belajar dengan baik. Bisa diceritakan itu. Kondisi seperti itu bisa menjadi sebuah cerita kita. Dan kegagalan yang banyak terjadi itu dalam menulis itu takut salah. Itu yang selalu ditakuti. Takut diketawain orang. Takut hasilnya jelek. Nah, kalau mikirin itu nggak selesai-selesai, teman-teman. Dan lupakan penyakit itu, biarkan bahwa ini adalah karya kita. Ibarat kita memasak, jangan takut dicela orang. Tapi justru dengan memasak itu, kita cicipi, wah ini kurang asin nih, garamin gitu. Nah, ini terlalu asin, ya digulain. Itu pelan-pelan ya. Dan insya Allah dengan cara begitu, sering merefleksikan diri, apalagi di kurikulum Merdeka. Nah, tugas guru itu kan sebagai teladan, menuntun, memotivasi. Apalagi dengan pilarnya. Yang pertama, kita harus berpihak kepada peserta didik. Nah, ini kan bisa ditulis bahwa selama ini kita menganggap anak sama, ternyata anak itu beda. Maka pembelajaran diferensiasi, memperlakukan anak sesuai dengan kodratnya, dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Nah, ini menjadi karya yang luar biasa saya kira, teman-teman semua. Dan sekali lagi, kenapa saya menawarkan dengan cerita, teman-teman semua, lewat format STAR. Karena jarang guru yang tidak bisa bercerita. Jagonya itu guru bercerita. Memang kalau menulis agak langka. Nah, karena itu saran saya, teman-teman, coba cerita. Kan punya gadget, direkam. Setelah itu ditransfer dalam bentuk tulisan.